Assalamualaikum, Soleh dan Soleha. Kelas 4 dimanapun Ananda berada. Alhamdulillah, bertemu lagi di pelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, Bahasa Indonesia dan IPA. Subtema 2, Manfaat energi. Teks petunjuk. Isi, arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Syarat atau petunjuk disajikan berurutan dan bahasa harus digunakan dengan jelas dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, di sini ada contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Contohnya adalah energi listrik dari buah lemon. Siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya. Langkah kegiatan, siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Contoh lain adalah petunjuk membuat kipas angin. Siapkan kain, beberapa bilah bambu, kemudian lubangi semua bilahan bambu di salah satu ujungnya. Kemudian tumpukan bilahan bambu lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Rentangkan bilah bambu di atas kain. Guntinglah kain sesuai pola dan letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Diamkan selama beberapa menit. Kipas kain buatanmu siap digunakan. Buat poster hemat energi. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Langkah membuat poster yang menarik adalah poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang yang membacanya. Kemudian, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster, dan tulisan dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. 2. Siapkan kertas berwarna atau karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. 3. Gunakan bahasa yang santun dan menarik. 4. Tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, anak-anak, gambar di samping adalah contoh poster petunjuk dengan tema menghemat energi. Teman-teman, kita ke pelajaran IPA ya, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Contohnya adalah 1. Energi listrik menjadi energi panas, terjadi pada setrika, rice cooker, dan oven. 2. Energi listrik menjadi energi gerak, terjadi pada kipas angin dan blender. 3. Energi listrik menjadi cahaya, terjadi pada lampu pijar dan neon. 4. Energi listrik menjadi energi bunyi, terjadi pada radio, pengeras suara, dan gitar. 5. Energi gerak menjadi energi listrik, terjadi pada air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. 6. Energi kimia menjadi energi listrik, terjadi pada baterai dan aki, digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Dan yang ketujuh adalah energi kimia menjadi energi gerak, adalah makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Berhati-hatilah saat menyalakan dan memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita.
Namun, kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk penggunaan listrik yang aman. 1. Nyalakan atau matikan peralatan listrik dalam kondisi tangan harus kering. 2. Tidak mencolokkan banyak stiker pada tali stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. 4. Tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu yang lama habis. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh pemanfaatan energi alternatif. 1. Sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 3. Angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau banyu yang disebut PLTB. Keempat, ada kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Contoh dari kotoran ternak adalah pembusukan kotoran menghasilkan gas metana, kemudian gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik, kemudian energi listrik dihasilkan. 5. Panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang, yang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Baterai alami dari kentang. Pada bagian kiri adalah lempeng seng, dan bagian kanan adalah lempeng tembaga. Ini adalah kabel. Dan ini adalah bagian penjepit buaya. Di atasnya ada lampu LED. Untuk mengecek apakah benar kentang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan materi kita hari ini ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.